Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi di live TikTok malam hari ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kita akan membahas tentang persiapan umroh. Nah, jadi bismillah ya, kita belajar selama 1 jam lebih mungkin ya ke depan untuk mempelajari persiapan umroh apa saja yang harus kita siapkan ketika kita ingin berangkat untuk umroh. Baik, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Insya Allah hari ini Allah mudahkan ya, kita sama-sama belajar. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas poin per poin. Kalau kemarin kita cuma bahas tentang tangganya aja, insya Allah hari ini kita akan bahas dari poin per poin. Nah, sebelum kita mulai, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu malam hari ini, dan juga semoga Allah berkahi apa yang saya sampaikan, dan Allah mudahkan teman-teman untuk menerima pelajaran dan tips malam hari ini sehingga mudah untuk difahami dan juga dipraktekkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung dulu, boleh dibantu tap-tap layar teman-teman. Boleh dibantu share juga supaya makin banyak yang tahu kalau malam hari ini kita lagi live, dan juga bisa teman-teman ketik di kolom komen teman-teman asalnya dari kota mana sih. Aku kepingin tahu teman-teman dari kota mana yang sudah gabung malam hari ini. Adakah yang satu kota dengan saya di Batu Malang, Jawa Timur? Atau adakah yang mungkin di luar Pulau Jawa? Denpasar Barat, Keduru, Surabaya, Bengkulu, Masya Allah jauh-jauh ya. Alhamdulillah berkat Allah hadirkan kita bisa bersilaturahmi lewat TikTok ini. Jadi dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, lintas pulau bisa berkumpul ya malam ini. Baik teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kemarin saya sempat menjelaskan konsep umroh untuk sebagian rakyat Indonesia, yaitu biasanya dimulai dari memiliki niat. Nah, dari memiliki niat ini, yang pertama kali difikirkan oleh jamaah biasanya adalah uang agar bisa digunakan untuk mendaftar. Iya atau tidak teman-teman? Ketika kita sudah punya niat, kita kepingin berangkat umroh, hal pertama yang kita pikirkan adalah uang. Kita menabung supaya kita bisa daftar. Iya atau tidak? Adakah yang seperti ini? Kalau iya, coba teman-teman komen iya gitu. Apakah seperti ini? Tangganya setelah punya niat, kita akan menabung supaya uang terkumpul dengan tujuan bisa segera daftar umroh. Apakah seperti ini polanya yang biasanya teman-teman lakukan? Oke, banyak ya. Kita sudah setuju ya kalau kebanyakan orang memang menjalani konsep yang seperti ini. Punya niat dulu, lalu memikirkan nabung supaya uang ngumpul, kemudian daftar. Nah, waktu dari kita memikirkan kita punya niat untuk umroh hingga uang terkumpul ini bervariasi ya bunda-bunda ya. Kadang ada yang 3 bulan udah ngumpul, tapi kadang ada yang nabung 1 tahun bahkan sampai 12 tahun supaya bisa berangkat umroh. Nah, problemnya teman-teman menurutku adalah ketika orang umroh, mereka tidak mau, bahkan tidak kepikiran, dan juga tidak ada yang mengarahkan untuk melakukan persiapan-persiapan lain. Padahal persiapannya bukan cuma uang ya. Ada banyak sekali persiapan ini, jarang ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan biasanya adalah travel umroh. Tapi travel umroh baru akan mengingatkan kalau teman-teman sudah ada di tahap daftar ini. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk berpikir bersama-sama ya. Dari niat sampai uang terkumpul, waktunya 1 sampai 12 tahun. Tapi ketika teman-teman daftar, pasti kepingin segera berangkat ya? Ya enggak? Kalau sudah daftar pasti kepingin segera berangkat. Sambil menyimak, sambil dibantu tap-tap layar ya teman-teman, supaya merekomendasikan live ini kepada lebih banyak lagi orang. Nah, yang belum kenal sama SBU boleh di follow supaya teman-teman gak ketinggalan info seputar haji dan umroh dan tips-tips umroh dengan tiket promo. Baik, setelah teman-teman daftar,
pengennya itu berangkat secepat mungkin. Nah, rata-rata 3 bulan. Setelah daftar nggak sampai 3 bulan harus sudah berangkat. Saking kepinginnya, sudah lama menabung. Problemnya akan timbul ketika teman-teman melakukan banyak persiapan ini hanya dalam waktu 3 bulan. Apa aja Mbak Evi persiapannya? Persiapan administratif. Apa itu persiapan administratif? Mempersiapkan berkas-berkas berupa paspor dan lain-lain. Ini masuk di persiapan administratif. Yang kedua, baru memikirkan tentang isi koper dan isinya. Baru sibuk milih dan beli gamis, beli baju ihrom, beli sabuk ihrom, beli kopiah, beli baju koko gitu. Sementara waktunya dikejar waktu yang 3 bulan ini. Sehingga paspor pun akhirnya pakai calo, koper pun akhirnya gamisnya beli yang penting dapat cepet, nggak disurvei dulu, nggak dilihat dulu seperti apa. Pakaiannya kadang size-nya nggak cukup, terlalu ketat dan lain-lain karena memang diburu-buru waktu. Nah, ini yang lebih fatal. Akhirnya ilmu dan manasik ini diperoleh sekedarnya karena travel rata-rata kebanyakan travel menyediakan 1 kali manasik. Di hotel biasanya walaupun fasilitasnya bagus, tapi 1 kali manasik dengan durasi 1-2 jam ini menurutku sangat kurang sekali teman-teman untuk memahami ilmu dan manasik kita umroh nanti. Teman-teman juga kadang dalam waktu 3 bulan ini sibuk memikirkan oleh-oleh, juga kesehatan baru terfikirkan, baru cari-cari tips gimana ya supaya di sana badan fit, nggak flu. Baru kepikirannya semua ini dirapel dalam waktu hanya 3 bulan. Belum lagi sibuk menyiapkan paket data, penukaran uang, dan lain-lain. Sehingga rata-rata jamaah umroh di sana itu masih ada yang kebingungan, masih ada yang di sana kurang fokus karena memang waktu persiapannya terlalu singkat. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk merubah pola ini supaya kita nggak membuang waktu 1-12 tahun ini menunggu 1-12 tahun menunggu kita daftar umroh baru melakukan persiapan ini. Alih-alih pakai cara yang seperti ini, aku mau mengajak teman-teman merombak pola yang biasanya dilakukan sama warga Indonesia ini, ya. Jadinya seperti ini. Ini adalah tangga persiapan umroh yang sudah aku siapkan untuk teman-teman. Supaya teman-teman yang mungkin belum punya uang untuk bisa menabung, itu juga terhibur hatinya. Karena melalui tangga persiapan umroh yang sudah aku buat ini, tidak harus kita punya uang. Ya, tidak harus kita punya tabungan, semuanya bisa melakukan. Jadi seperti ini. Boleh izin aku jelaskan? Izin aku jelaskan ya teman-teman. Jadi yang pertama, ketika kita sudah mempunyai niat, maka alih-alih uang yang kita siapkan, kita tidak memikirkan masalah uang, tapi kita mengejar ilmu. Ya, kita mengejar ilmu. Kemarin aku pernah menganalogikan bahwa untuk bisa belajar kursus membuat kue, itu aja dibutuhkan waktu 6 bulan. Biayanya berjuta-juta ya, bisa 3 juta ke atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jualan laris karena pengen jualan kue. Nah, umroh, tujuannya orang umroh apa? Tujuannya orang umroh itu adalah mabrur. Sementara balasan untuk umroh yang mabrur adalah surga. Surga loh teman-teman. Surga itu kekal, surga itu sudah top. Tujuan orang Islam itu semua adalah surga. Apakah surga bisa kita bandingkan sama dagangan yang laris? Nggak ada. Kita sudah kursus bikin donat 6 bulan dengan biaya 3 juta, itu pun tidak menjadi jaminan kalau kita buka warung donat kita akan laris. Apalagi umroh. Umroh kita kepingin mabrur dengan hadiah dari Allah yaitu surga. Tapi berapa lama waktu yang kita habiskan untuk belajar? 1 jam. Menurut teman-teman, dapat gak surganya dengan 1 jam manasik? Dapat gak mabrurnya dengan 1 jam manasik? Siap gak ilmunya dengan 1 jam manasik? Coba saya mau tanya buat teman-teman semua yang sudah pernah umroh.
1 jam manasik, apakah membuat teman-teman faham atau tidak faham? Coba teman-teman tulis di kolom komen, supaya teman-teman kita yang mau berangkat umroh ada semangat untuk menuntut ilmu. Ya, supaya teman-teman kita yang sekarang belum punya rezeki, supaya ada semangat untuk menuntut ilmu. Teman-teman jawab, apakah 1 jam manasik yang diberikan oleh travel ini membuat kita faham atau belum faham? Coba teman-teman. Belum cukup ya? Kurang ya? Kita setuju ya? Belum paham teman-teman 1 jam. Jangankan 1 jam, saya saja yang sudah sering mendampingi keberangkatan umroh itu pun sekarang kalau teman-teman tanyakan kepada saya, Mbak Evi apa hukumnya ini, Mbak Evi apa hukumnya itu pun saya masih belum bisa 100% menjawab dengan pede teman-teman. Kenapa nggak pede? Karena ilmunya masih kurang. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti butuh berapa lama kita untuk belajar? Berapa lama kita butuh waktu untuk belajar? Belajarnya adalah seumur hidup teman-teman belajarnya. Mulainya dari kapan? Mulailah dari sekarang juga. Termasuk teman-teman sekarang menyimak live TikToknya SBU, itu artinya teman-teman sedang berada di tahap mengusahakan ilmu ini. Teman-teman sedang mengusahakan ilmu. Walaupun belum ada uang. Uang tenang, kita pikirnya paling akhir aja uang. Yang penting ilmu kita dapatkan. Ya, setuju nggak? Setuju nggak kalau mulai sekarang kita bersemangat untuk belajar? Ya, karena menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi, kita harus rubah ya pemikiran kita bahwa kalau kita pikir bahwa menuntut ilmu itu adalah SD sampai SMA sampai kuliah. Setelah kuliah kita difokuskan dengan kerja, itu salah. Buktinya kalau kita difokuskan dengan kerja, akhirnya hidup tambah makin capek, makin gak karuan lagi yang kita kejar. Karena ilmu ini tidak terbatas umur. Sampai kita meninggal nanti, kita masih punya kewajiban menuntut ilmu, teman-teman ya. Jadi kita sekarang ikuti tangga yang sudah aku buatkan ini. Pertama kita punya niat, yang kedua adalah kita mengejar ilmu. Ya, lalu banyak yang tanya, Mbak Evi, dari mana ilmu kita dapatkan? Oke, bentar. Kita sekarang bahas per poin ya teman-teman ya. Tadi sudah dari niat, lalu ilmu. Oke, kita sekarang per poin, ilmu. Dari mana kita mendapatkan ilmu? Dari mana? Nah, ilmu kita dapat dari yang pertama dari guru pastinya, yang kedua dari pengalaman. Nah, kita harus melewati ilmu dari guru dulu, step pertama teman-teman ya. Baru kita bertanya kepada orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan belajar hanya dari orang yang punya pengalaman saja, kita tidak bisa memastikan pengalaman ini itu rujukannya benar atau tidak. Nah, lalu seperti apa Mbak Evi cara mencari guru yang benar? Jadi, kita cari guru yang rujukan utamanya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalaupun kemudian ada pendapat lain, paling tidak yang diutamakan oleh guru kita adalah apa kata Al-Quran dan apa kata hadis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau Mbak Evi termasuk di mana? Aku termasuk mengajarkan kepada teman-teman secara teknis. Kalau secara ilmu pun aku sampai sekarang masih belajar teman-teman ya. Jadi yang aku ajarkan adalah aku share pengalamanku ya, dan sampai sekarang aku juga masih di tahap menuntut ilmu. Mbak Evi, terus bagaimana cara kita belajar di era yang seperti sekarang? Sebetulnya di era seperti sekarang kita dimudahkan oleh teknologi ya teman-teman ya. Kalau aku biasanya
karena kita seorang ibu-ibu ya teman-teman ya, kita bisa sambil masak kita mendengarkan di YouTube, di video-video manasik. Seperti ini. Lalu aku suka mengembangkan teman-teman. Aku suka mengembangkan. Yang pertama kita pelajari adalah manasik. Nah, kalau kita tadi lihat di tangga ini pertama adalah niat. Jadi biasanya aku akan mempelajari tentang niat. Jadi seperti apa niat itu? Seperti apa niat? Seperti apa niat yang benar untuk umroh? Nah, ini biasanya aku pelajari dulu niat itu apa sih? Kata Al-Quran apa sih tentang niat? Harus seperti apa sih kita mempunyai niat kalau kita kepingin umroh? Seperti itu. Lalu yang terutama kita adalah mempelajari tentang manasik itu sendiri. Nah, nanti di setiap manasik itu aku pelajari lagi teman-teman poin-poinnya. Jadi kalau manasik itu kita akan mempelajari mulai dari awal, yaitu niat di mikot. Nah, ini akan aku kupas niat itu apa bacaannya, lalu akan aku hafal. Dan ternyata bacaan niat itu sangat mudah sekali untuk dihafal. Jadi pada saat aku berangkat, yang aku harapkan teman-teman sudah bisa menjadi mutawif untuk diri sendiri. Kalaupun tiba-tiba teman-teman di sana ditinggalkan oleh mutawif, teman-teman tetap bisa bertahan. Ya, namanya kan kita nggak tahu, ini cuma perumpamaan ya. Karena kita tidak boleh menggantungkan ibadah kita kepada mutawif ataupun kepada travel. Kita harus membekali diri. Nah, tadi nunggu nabung sampai dapat uang untuk daftar, ini kan lama, bisa 1 sampai 12 tahun. Ya udah, daripada 1 sampai 12 tahun ini kita bengong-bengongan aja, kita isi waktu kita dengan menuntut ilmu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan tipsnya adalah selalu catat. Teman-teman bisa mengalokasikan sehari itu 30 menit aja nggak apa-apa untuk belajar seputar umroh. Tapi benar-benar pahami lalu catat. Kalau masih belum paham, diulang lagi videonya lalu catat. Jadi selama 12 tahun, kalau nabungnya butuh waktu 12 tahun, teman-teman bisa bayangkan kira-kira orang yang belajar haji dan umroh selama 12 tahun ini sudah hafal nggak? Pasti sudah hafal niatnya. Ternyata bacaan umroh itu tidak panjang teman-teman, tidaklah panjang. Dan masih termasuk bacaan-bacaan yang masih memungkinkan untuk dihafal ya. Bacaan niat pendek. Bacaan tawaf tidak ada yang spesial. Yang perlu dihafal rata-rata doa yang sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan pasti semuanya sudah hafal. Lalu juga sholat di belakang makom Ibrahim, teman-teman sudah paham bagaimana sholat. Sa'i juga tidak ada bacaan khusus. Kalaupun ada, itu bacaannya sangat mudah sekali dihafal. Jadi insya Allah dalam bab ilmu ini mudah sekali dihafal. Lalu selain ilmu manasik itu sendiri, teman-teman juga harus mulai mempelajari ilmu tentang, coba tuliskan, umroh mulai perjalanan dari rumah, bandara, mulai dipetakan seperti ini ya teman-teman ya, bandara, kemudian King Abdul Aziz International Airport, nyampe di Jeddah. Nah, lalu di sini kan kadang ada yang langsung umroh, ada yang ke Madinah. Lalu umrohnya itu sendiri, ambil mikot di Bir Ali, lalu ke Mekah. Kemudian kembali lagi. Nah, nanti dari setiap bab, setiap plot seperti ini, itu kita kembangkan lagi di rumah. Apa yang harus dilakukan di rumah? Adab safar sebelum meninggalkan rumah apa? Lalu masuklah kita ke bandara. Seperti apa sih bandara itu? Apa yang harus kita lakukan di bandara? Apa yang boleh dibawa? Apa yang tidak boleh dibawa? Lalu nanti di Bandara Jeddah seperti apa? Kapan sholatnya? Karena kadang ada yang tidak beruntung saat umroh memilih travel yang mereka tidak menekankan kepada sholat. Sehingga pada saat penerbangan ini tadi teman-teman di pesawat, ada beberapa jamaah yang pernah mengatakan, Mbak Evi, saya waktu umroh saya ketinggalan 2 kali waktu sholat.
Nah, ini musibah teman-teman. Jangan sampai kita mengalami yang seperti ini. 2 kali waktu sholat itu hukumnya wajib. Jangan sampai safar kita untuk umroh sampai melalaikan kewajiban kita untuk sholat ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya pemetaan seperti ini, maka teman-teman pikirannya akan jauh ke depan. Oh iya, berarti nanti di pesawat aku harus sholat. Statusnya sholatnya apa? Status sholatnya adalah sholat lil hormatil waktu. Jadi harus kita kodok. Nanti sesampainya kita landing, kita harus mengkodok sholat kita. Mbak Evi, tapi sama travelku tidak diberikan waktu untuk mengkodok. Nah, itulah pentingnya kita memilih travel yang betul-betul paham akan safar, paham akan ibadah, dan juga pentingnya kita untuk membekali diri kita sendiri akan ilmu. Jadi, kalau misalkan travel tidak mensarankan kita untuk mengkodok, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita sampai di Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Peta Masjid Nabawi mulai dipelajari. Oh, Raudhah ada di sebelah sini. Oh, Baqi ada di sebelah sini. Oh, yang dimakamkan sama Nabi itu ada 2 sahabat. Oh, di Baqi siapa saja yang dimakamkan. Sehingga ketika kita lewat di Baqi sambil ngunyah makanan, sambil makan es krim, itu kita akan sungkan sendiri gitu teman-teman. Karena kita paham betul siapa yang sedang kita lewati. Ada jasad orang-orang yang sangat mulia di situ. Kita tidak akan dengan gampangnya saat kita ada di Masjid Gomamah, kita menyentuh temboknya sambil membuat video estetik, kita mengganggu burung-burung. Kita tidak akan melakukan hal itu kalau kita sudah membekali diri kita dengan ilmu. Karena kita tahu apa itu sejarahnya Masjid Gomamah. Bahkan telapak kaki Nabi dan sahabat itu pernah menginjakkan kaki di tempat yang sekarang lagi kita injak gitu. Begitupun dengan bapak-bapak. Kalau kita sudah bekali dengan ilmu, gak mungkin bapak-bapak gak punya rasa sungkan untuk merokok. Bagaimana bisa kita merokok sementara di tempat itu tempat yang digunakan Nabi dan para sahabat dulu untuk berjuang mempertahankan agama ini. Kita bisa bayangkan kalau para sahabat lewat di depan kita, Abu Bakar As-Siddiq lewat di depan kita, bapak-bapak yang lagi ngerokok dengan enaknya seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah sebetulnya kalau kita pahami ilmu, niat kita ingin umroh, siapa tahu teman-teman, Allah berikan hidayah suami-suami kita. Kalau suami saya alhamdulillah tidak merokok ya teman-teman. Mungkin kalau di sini ada yang suaminya masih merokok, siapa tahu dengan kita belajar ilmu, kita mempelajari Mekah dan Madinah, Allah hidayahkan kepada suami-suami untuk berhenti merokok sebelum berangkat ke Baitullah. Nah itu kan indah teman-teman. Jadi umroh journey kita itu indah, sangat indah. Sangat indah kalau kita betul-betul mentadaburi, menikmati step demi step. Apalagi step dalam menuntut ilmu ini. Jadi kita sepakat ya, masalah uang itu kita kebelakangkan. Punya uang, nggak punya uang, kita harus punya niat untuk ingin datang ke Baitullah dan kita menuntut ilmu. Nah itu ya teman-teman, dalam bab ilmu. Lalu kita akan naik lagi ke kesehatan. Sebelumnya aku mau tes dulu nih, di sini udah pada tidur atau masih menyimak? Karena dari tadi udah nggak ada love, nggak ada yang tap layar, nggak ada yang komen. Ini masih tidur, masih nyimak atau sudah sambil ketiduran nih? Teman-teman, sebetulnya aku sedang mengusahakan liveku itu ba'da asar sampai maghrib ya, karena sebetulnya aku mengurangi agenda ba'da isya. Jadi, tapi tadi juga ba'da asar ada kesibukan jadi nggak bisa. Jadi insya Allah selanjutnya akan aku usahakan live-nya ba'da asar ya. Baik, kita akan next ke step selanjutnya adalah kesehatan. Ya, jadi bukan setelah punya ilmu baru kesehatan, enggak. Ini semua dilakukan sembari semua ya teman-teman ya. Ini semua dilakukan sembari. Nah, kesehatan. Apa Mbak Evi tips kesehatan yang bisa kita lakukan? Aku akan ajak teman-teman untuk membuka
suatu hikmah mempersiapkan keberangkatan umroh yang mungkin jarang disampaikan oleh orang-orang lain. Nah, jadi betul-betul disimak ya. Apa sih sebetulnya yang harus kita siapkan tentang kesehatan ketika kita ingin umroh? Baik, jadi dalam 7 putaran tawaf dan juga 7 kali bolak-balik untuk sa'i, di sini kita bisa berjalan hingga 3,5 kilometer. Nah, dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu organ yang harus kita persiapkan adalah kaki. Aku tadi bikin story teman-teman di Instagram bahwa pagi-pagi tadi aku jalan kaki. Nah, storyku itu gini, ya Allah, hari ini hamba berjalan, hamba niatkan agar kaki hamba kuat berjalan dari Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah menuju Mina, tawaf sunnah setiap hari, bisa berjalan sa'i tanpa kelelahan. Jadi, ridhoilah ya Allah, hamba bisa berhaji tahun depan. Kira-kira gimana teman-teman? Sama-sama jalan kaki. Ada di sini Fulan yang running ya. Di sini ada kita yang jalan kaki dengan niat kepingin haji. Running berapa Mbak Evi? Running itu bisa sampai 10 km lebih ya teman-teman. Jalan kaki kita per hari kita coba bertahap 1 kilo, 2 kilo, 3 km. Nah, yang running tujuannya untuk dapat medali, sama-sama capeknya. Yang jalan kaki tujuannya supaya bisa berhaji. Kira-kira teman-teman kerasa nggak perbedaannya? Kerasa nggak perbedaannya teman-teman? Bukan menyalahkan yang sekarang lagi hobi running ya teman-teman, enggak. Cuma aku mau mengajak teman-teman bahwa sebetulnya dalam setiap gerakan apapun yang kita lakukan setiap hari, setiap olahraga yang kita lakukan setiap hari, itu bisa bernilai ibadah. Apa yang bisa menyebabkan olahraga kita bernilai ibadah Mbak Evi? Yaitu adalah niat. Nah, tujuannya supaya Allah undang untuk berhaji. Terus ada yang tanya, Mbak Evi emang sudah daftar haji? Aku jawab, sudah gitu. Pasti mereka pertanyaannya, haji apa Mbak Evi yang Mbak Evi daftar? Capek banget kalau ditanyain kayak gitu. Haji lewat pemerintah kah? Haji furoda kah? Haji visa ziarah kah? Haji ekspatriat kah? Gitu. Seakan-akan jalannya orang berhaji itu melulu tentang ini aja yang dibahas. Bosan teman-teman bahas tentang ini. Yang ada kita stres, kita kecewa, nunggu antrian lama gitu. Enggak, aku niatnya haji daftarnya ke siapa teman-teman? Daftarnya ke Allah gitu. Bayangkan, sama-sama loh kita olahraga. Yang ini running 10 kilo sambil dengerin headset isinya lagu-lagu. Makin Allah jauhkan dari Quran. Dilihat banyak orang, apalagi untuk kita muslimah ya. Dilihat banyak orang, di situ mungkin ada bagian-bagian tubuh kita yang dinikmati keindahannya oleh banyak orang. Diumbar, karena untuk melakukan hobi-hobi seperti ini, dengan tetap menjaga kehormatan kita sebagai wanita, itu susah teman-teman. Susah. Ya. Jadi bayangkan, kita jalan kaki, niatnya kepingin haji, kepingin umroh, sambil bawa catatan. Apa catatannya? Ngafalin doanya Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dihafalkan doanya, doa tawaf cuma itu aja yang perlu dihafalkan. Bayangkan teman-teman, sambil kita mendengarkan, aku biasanya 30 menit itu sambil mendengarkan tausiah.
Jadi kalau kita lakukan hal-hal seperti ini, rencananya kita mempersiapkan kesehatan untuk umroh, tapi secara tidak langsung Allah itu rubah hidup kita menjadi lebih indah, teman-teman. Allah merubah banget hidup kita jadi lebih indah. Nah, aku juga sekalian mau nyampein nih ke teman-teman tentang apa? Tentang matahari. Ada nggak di sini yang takut matahari? Coba angkat tangan. Saya dibully yali-yali saat jogging karena bener ketutup tapi nggak apa-apa. Iya teman-teman, emang tidak memungkinkan untuk kita yang berpakaian tertutup ini untuk ikutan jogging seperti itu. Jadi ya memang fitrahnya wanita itu untuk menyembunyikan diri. Jadi kalau pakai gamis terus dibully, ya itu memang sudah resiko yang harus kita terima. Ya, kalau aku sendiri teman-teman jalan itu biasanya aku pilih tempat yang sepi pagi gitu, jadi nggak dinilai aneh sama orang karena memang tidak menggunakan pakaian olahraga ya. Jadi kalau memang ada orang yang menilai aneh, ya itu memang resiko yang harus kita terima gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di akhir zaman ini memang menjadi berbeda itu kadang tidak apa-apa asalkan kita masih mengikuti Quran dan Sunnah ya. Jadi aku mau bahas sedikit masalah matahari. Sekarang teman-teman ya, eranya zaman sekarang ini orang-orang pada takut sama matahari. Sampai sekarang semuanya berlomba-lomba menggunakan gamis anti UV. Ayo, siapa yang di sini berlomba-lomba untuk pakai gamis anti UV? Padahal teman-teman, nanti saat kita berhaji, saat kita berumroh, sahabat kita yang selalu menemani kita hampir setiap hari itu adalah sinar matahari. Jangan sampai ketakutan kita akan sinar UV yang sebetulnya sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita ini menjadikan kemudian hati kita menolak. Ya, kan kita punya alam bawah sadar, teman-teman. Dia menolak. Alam bawah sadar kita menolak untuk berhaji. Menolak untuk umroh karena takut kepanasan. Nggak perlu teman-teman, kita selalu melindungi diri kita dengan sunscreen gitu. Kadang ya, jamaah pasti pertanyaannya, Mbak Evi, kalau kita lagi haji, lagi umroh saat kita sedang dalam larangan ihram, boleh nggak sih pakai sunscreen gitu? Seakan-akan saya tuh sampai bertanya, kenapa sih ini ibu-ibu sekarang pada takut banget sama matahari? Kenapa sih? Ini ada yang tanya, Kak lebih baik treadmill di rumah apa jalan di luar? Treadmill di rumah juga bagus, tapi jalan di luar itu manfaatnya yang tidak kita dapatkan ketika treadmill itu adalah ini, cahaya matahari. Kecuali yang bagus itu treadmill di rumah tapi kena cahaya matahari. Teman-teman, sebetulnya Allah itu luar biasa. Kalau kita makin berilmu, makin kita belajar, maka kita makin menyadari bahwa Allah itu luar biasa. Alam ini luar biasa. Semuanya itu bentuk rahmat dari Allah. Allah menciptakan di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita itu namanya pigmen. Apa itu pigmen? Pigmen itu warna teman-teman. Jadi ada yang warnanya kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang putih gitu. Semua manusia diciptakan beragam, menyesuaikan dengan kadar kesanggupannya. Pasti Allah punya rahasia di balik warna kulit kita. Nah, yang salah, maaf ya, aku ralat, nanti takutnya menyalahkan. Kadang manusia karena kurang syukur, kurang syukur, kemudian terfikirlah untuk menghilangkan pigmen. Nah, menghilangkan pigmen itu seperti rumah. Ini rumah, ini adalah kulit kita. Nah, pigmen itu adalah pagar. Ini pigmen. Ada orang-orang yang karena rasa kurang syukur, Mbak Evi, aku bukannya kurang syukur, tapi aku ingin memperbaiki diri, mempercantik diri. Tanyakan kembali teman-teman, apa arti cantik itu? Cantik itu tidak selalu putih.
Ini harus aku jelaskan ya teman-teman, karena masalah sunscreen itu cukup menjadi pertanyaan yang sangat sering sekali aku terima. Ya, jadi kita bedah dulu konsep sunscreen. Nah, ini pigmen. Untuk orang-orang yang kurang bersyukur, akhirnya mereka menghapus pigmen ini, dihilangkan. Pigmennya dihilangkan dengan cara kulitnya dijadikan putih. Kita kehilangan warna kulit kita yang kuning langsat, yang sawo matang. Ini warnanya hilang. Teman-teman, harusnya kita sebagai muslim itu Allah menganugerahi kita otak itu harus kita gunakan untuk berpikir. Kita harus berpikir gimana bisa ya kulitku yang sawo matang ini kok jadi putih gitu. Bukan kita malah memilih untuk menjadikan kulit kita putih, tapi kita harus berpikir, Allah kenapa ya Allah kok memberikan aku kulit yang sawo matang? Oh ternyata sawo matang ini adalah pigmen, dan pigmen ini menjadi pagar untuk sinar matahari. Ya, nah apa yang terjadi kepada orang-orang yang akhirnya membuang pigmen ini? Maka rumahnya tidak akan punya pagar. Nah jadi teman-teman tahu nggak, dengar nggak kalau ada yang bilang selalu gunakan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Emang sejahat apa sinar UV teman-teman? Emang jahat banget sinar UV. Nah inilah sunscreen. Inilah sunscreen. Sunscreen. Siapa yang membutuhkan sunscreen? Yang membutuhkan sunscreen adalah orang-orang yang sudah menghilangkan pigmen di dalam kulitnya. Memang butuh. Jadi aku mau kasih tahu terkait dengan sunscreen, boleh nggak sih Mbak Evi dipakai? Teman-teman mulai sekarang kalau teman-teman sudah tahu tentang ini, yang harus kita rubah apa? Yang harus kita rubah adalah syukur kita. Bersyukur teman-teman, bersyukur ya. Karena aku tahu 80% lebih yang menyimak live ini adalah para bunda-bunda, mbak-mbak, gadis-gadis, ibu-ibu yang pasti obsesinya adalah putih. Ya, jadi sebelum kita memperbaiki kulit kita, perbaiki dulu rasa syukur kita. Dan teman-teman harus tahu, tidak ada satupun hal yang tidak ada akibatnya. Apapun yang kita lakukan, itu pasti akan menimbulkan siklus ya teman-teman, siklus sebab akibat. Nah, kalau kita merubah warna kulit, teman-teman percaya nggak kalau ketika kita merubah warna kulit, ini pasti akan ada siklus, ada suatu masa akibatnya ini akan datang. Percaya atau enggak? Percaya atau enggak teman-teman? Coba jawab dulu di kolom komen. Kalau kita merubah warna kulit, percaya nggak teman-teman bahwa suatu saat akan hadir akibatnya? Aku dulu pernah punya teman-teman ya, tahun sekitar 2011-an. Belum ada suntik putih. Aku menyampaikan ini karena aku sayang sama kalian semua. Aku mau kita hidup merdeka. Seorang muslim harus hidup merdeka. Ketika teman-teman gak bisa keluar rumah kalau gak pakai sunscreen, menurutku itu bukan kemerdekaan teman-teman. Pergerakan kita dikuasai, kita dijajah oleh sunscreen. Apalagi saat kita haji dan umroh. Nah 2011 aku punya 3 teman teman-teman, yang saat itu belum ada suntik putih, tapi saat itu yang terkenal adalah ampul. Ya, kayak ampul gitu, ampul vitamin C zaman itu. Dimana kalau kita suntikan ini, itu efeknya akan membuat kulit kita putih. Saat itu aku sangat tertarik, kepingin, tapi Allah menyelamatkan dengan cara membuat aku tidak punya uang. Akhirnya nggak mampu lah beli ampul vitamin C. Dan ketiga-tiganya temanku ini teman-teman semuanya sudah mengalami, aku nggak tahu ya di luar ini tadi akibat dari suntik ini atau tidak, tapi ketiga-tiganya ini semuanya mengalami sakit ini. Bahkan satunya, Al-Fatihah untuk beliau sudah meninggalkanku. Sahabatku teman-teman, sahabat banget. Dan aku nggak mau kejadian ini sampai ada di teman-teman semua. Apalagi suntik putih dan lain-lainnya ini kan baru ada di
akhir-akhir ini, tahun-tahun akhir ini, kita nggak pernah tahu, belum ada penelitian kecuali suntik ini sudah ada sejak tahun 1945. Sampai sekarang ternyata aman, kita bisa melakukannya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kita jangan dijajah oleh sunscreen. Apalagi saat kita haji, saat kita umroh, kita nikmati sinar matahari itu adalah rahmat dari Allah ya. Sinar matahari itu adalah rezeki dari Allah. Dan salah satu penelitian juga, kalau teman-teman pernah nggak merasa galau, sumpek, moodnya naik turun, kayak orang hampir stres, sumpek banget hidupnya, itu salah satunya tandanya adalah kita kekurangan sinar matahari. Ayo coba kita review lagi kehidupan kita mulai pagi sampai malam, pagi sampai sore, karena sore kan matahari udah turun. Nah, mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, aku mau sekalian survei ya teman-teman ya. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, berapa jam tubuh kita terpapar sinar matahari? Kenapa aku harus jelaskan ini Mbak Evi? Nggak ada hubungannya sama umroh dan haji. Ada teman-teman. Karena nanti saat umroh dan haji jangan sampai matahari menjadi musuh kita. Jadi dengan pemaparan ini aku ingin teman-teman merubah mindsetnya dari matahari yang menjadi musuh kita menjadi teman-teman mensyukuri. Setiap tangan kita terasa hangat terkena sinar matahari, perih kadang ya teman-teman ya, kadang menusuk-nusuk, teman-teman mensyukuri itu sebagai suatu rahmat, suatu rezeki dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Saat sinar matahari menyentuh kulit kita, pasti di situ terjadi sebuah proses yang bermanfaat untuk tubuh kita. Insya Allah. Teman-teman coba deh ditulis di kolom komen supaya nggak ketiduran juga ya. Aku mau tanya, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, berapa jam tubuh kita terkena sinar matahari? Kalau aku dulu ya teman-teman ya, dari pagi itu aku sudah sibuk di rumah, masak dan lain-lain itu. Kalau aku tidak ada acara keluar sama sekali, jam 7 sampai jam 4 sore ini aku nggak kena sinar matahari sama sekali. Apalagi masih waktu tinggal di Jakarta ya, jam 7 sampai 4 sore itu sama sekali tidak terkena sinar matahari. Nah, sekarang nih mulai rutin jalan pagi itu 30 menit sampai 1 jaman lah, ini terkena sinar matahari. Yang menurutku ini masih kurang banget ya, masih kurang banget. Teman-teman ada nggak yang 1 hari itu kadang ya nggak kena sinar matahari sama sekali? Itu ada buntik nggak kena sinar matahari sama sekali. Masya Allah. Apalagi sinar matahari antara jam 7 sampai jam 9 pagi ya, pas bagus-bagusnya itu ya teman-teman. 1,5 jam aku Mbak, paling setengah jam pada saat jalan pagi. Ada ya ternyata yang kayak saya ya, Kak Mia ya, aku juga nggak kena matahari. Nah, itulah teman-teman, sekarang kenapa banyak orang yang mengunjungi ini. Nih, karena kurang sinar matahari teman-teman. Jadi semoga yang nonton live ini, yang masih jarang terkena sinar matahari, sekarang udah mau bersahabat dengan sinar matahari. Ya, saat jalan pagi, saat tubuh kita celekit-celekit terkena sinar matahari, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau memberikan rezeki sinar matahari kepada tubuhku. Jadi teman-teman gak perlu sedih kalau gak bisa beli baju anti UV, gak apa-apa. Kalau nggak bisa beli baju anti UV, syukuri baju yang kita punya sekarang. Alhamdulillah, dengan baju ini kita bisa menikmati hangatnya sinar matahari. Mengapa kulit kita cepat keriput dan pucat kalau wajah? Karena kebanyakan kena sinar matahari, kusam, berflek. Sebetulnya faktornya juga bukan tentang itu juga. Itu faktornya ada banyak hal teman-teman, termasuk makanan dan lain-lain. Tapi intinya teman-teman ya, intinya mau itu flek, mau itu keriput, ya itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak juga ya. Karena kita nggak mungkin menolak takdir bahwa semakin tua kita akan semakin keriput. Justru ketika ada keriput kita harus bersyukur bahwa Allah mengingatkan bahwa masa tinggal kita di dunia itu sudah tidak lama lagi gitu ya. Jadi semoga dengan penjabaran tentang sinar matahari ini, kelak ketika Allah izinkan teman-teman untuk haji dan umroh, teman-teman tidak lagi memandang matahari di Saudi itu sebagai suatu momok atau sesuatu yang teman-teman takutkan. Apalagi sampai ada yang jangan umroh saat musim panas gitu. Lah terus kalau hajinya jatuhnya pas musim panas bagaimana gitu. Pokoknya jangan
Jadikan matahari itu sebagai momok. Kalau matahari itu memang jahat, tentunya nenek moyang kita sudah duluan terkena efek jahatnya matahari ya. Tapi mereka hidup dengan bahagia, hidup penuh rasa syukur, dan hidup dengan sehat. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan. Jadi mulai sekarang sudah bisa mulai dilatih kakinya, dilatih makan sehatnya. Tidak harus menunggu kita daftar umroh. Oke, lalu poin yang ketiga adalah administratif. Ini ya, kita sekarang bahas poin ini ya. Apa itu administratif, Mbak Evi? Persiapan administratif adalah persiapan berkas-berkas penunjang. Mbak Evi, tapi rata-rata orang kan bikin paspor kalau sudah daftar. Nah, makanya kita sekarang balik, teman-teman. Tangga persiapan umrohnya kita balik. Ketika kita daftar umroh, berarti kita sudah punya uang banyak, ya. Tapi kita sekarang balik. Ketika kita baru punya uang 650.000, kita beranikan diri untuk mengurus paspor. Akhirnya, kita cari ilmu lah seperti apa paspor itu pengurusannya dan lain-lain. Nah akhirnya walaupun belum punya uang 30 juta tapi teman-teman sudah memegang paspor. Tenang teman-teman, paspor itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun masa berlakunya. Tapi aku yakin sebelum 5 tahun pasti insya Allah Allah akan mengizinkan teman-teman untuk berangkat ke Baitullah. Kenapa paspor ini harus didulukan walaupun belum ada rencana untuk daftar umroh karena uangnya belum kumpul? Karena paspor itu masa tunggunya sekarang lumayan lama teman-teman. Masa tunggu atau antri ya, ini ada proses. Mulai teman-teman mempersiapkan berkas. Beberapa hari yang lalu kita bahas tentang materi pembuatan paspor ya. Insya Allah kapan nanti kita akan ulang lagi materi ini. Nah setelah mempersiapkan berkas, masuk lagi ke tahap pendaftaran. Masuk lagi ke tahap foto. Baru nanti akan terbit paspor dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau teman-teman ngurus paspornya setelah daftar, baru nanti setelah daftar 2 bulan lagi akan berangkat, teman-teman ke imigrasi ternyata harus daftar dulu secara online dan lihat pendaftaran online baru ada 1 bulan lagi sehingga nggak nutut. Akhirnya apa yang teman-teman lakukan? Akhirnya mendaftarlah melewati calo. Nah kalau udah lewat calo, nah harganya itu sudah naik, harganya sudah bisa naik, selisihnya itu bisa jutaan rupiah teman-teman. Ya. Paspor TKW apa bisa buat daftar? Sebab KTP mati asalkan paspornya masih aktif, masih bisa Kak digunakan. Nah, sekarang aku mau tanya teman-teman, di sini ada berapa orang yang sudah berhasil buat paspor secara mandiri tanpa bantuan calo? Ada nggak? Ada nggak teman-teman yang berhasil membuat paspor tanpa bantuan calo? Masya Allah banyak ya. Bayangkan kalau orang-orang yang sudah berhasil daftar tanpa melalui calo ini menjadi pelayan tamu Allah yang membantu tetangga-tangganya untuk membuat paspor. Ada berapa banyak orang yang terbantu? Semangatin aja tetangga-tetangganya, Bu. Ayo nabung 650. Kalau udah nabung uang 650 nanti saya antar, Bu. Untuk ke imigrasi saya daftarin, Bu, di M-Paspor. Nanti biar Ibu pegang paspor dulu. Atuh teh, tapi kan Ibu masih belum ada uang untuk umroh. Nggak apa-apa Ibu, nanti sambil nabung, sambil ngumpulin uangnya, paspornya sudah siap. Jadi kalau 5 tahun itu masih aktif, paspornya masih bisa digunakan gitu. Itulah teman-teman yang menjadikan manusia itu eksis. Eksisnya manusia itu bukan karena postingannya FYP. Enggak. Eksisnya manusia bukan karena pakai sound yang lagi viral. Enggak. Eksisnya manusia bukan karena likes-nya banyak, yang komen banyak. Enggak. Tapi eksisnya seorang manusia karena dia bisa menjadi manfaat. Nah, siapa yang sekarang mau menjadi manfaat? Mau menjadi pelayan Baitullah?
Berarti jadi agen travel dong Mbak Evi. Terlalu sempit teman-teman pengertian kita kalau kita memandang seorang pelayan Baitullah itu hanya orang yang jualan paket umroh. Enggak. Bahkan orang-orang yang mengedukasi orang lain, membantu, mengantarkan ke imigrasi untuk buat paspor, itu juga pelayan Baitullah. Siapa yang gaji? Yang gaji Allah langsung. Dan aku di sini mau nyemangatin teman-teman ya. Berapa banyak orang yang sekarang nonton live dan berapa banyak dari 246 orang yang nonton live hari ini yang nanti akan memegang paspor dikarenakan live ini. Sekarang yang nonton 245, tapi 245 ini bantu orang jadi 1000 orang. 1000 orang ini bantu orang jadi 10.000 orang yang memegang paspor. Bayangkan teman-teman, betapa rantai kebermanfaatan ini bisa terus berlanjut ke banyak orang. Dan aku tidak mau edukasi ini hanya berhenti di saya, tapi teman-teman lanjutkan lagi ya ke teman-teman pengajiannya. Ayo bu, berkasnya dilengkapi ya bu. Kalau mau bikin paspor, kita harus nyiapin KTP, KK, sama buku nikah. Berisik aja teman-teman di teman-teman pengajian. Semangatin mereka untuk dapat punya paspor. Bantulah mereka. Sekarang pertanyaanku ya teman-teman. Ketika teman-teman bantuin seseorang untuk bisa punya paspor. Dan alhamdulillah mereka akhirnya berangkat ke Baitullah. Kira-kira setiap langkah mereka, ibadah mereka, perjalanan mereka, kemabruran mereka mendapatkan umroh. Kira-kira teman-teman dapat gak pahalanya? Ini makanya aku ajarin supaya di live ini teman-teman bisa dapat banyak jackpot. Supaya dapat banyak jackpot. Enak kan? Teman-teman umroh, teman-teman di rumah, gak lagi umroh tapi pahala mengalir. Masya Allah, itulah teman-teman rantai kebermanfaatan dalam Islam, itu alangkah indahnya gitu. Nah, jadi kita setuju ya, kita nggak harus nunggu punya uang banyak. Kalau kita sudah punya uang 650.000, kita ngurus paspor. Oke, sekarang kita lanjut ya ke persiapan selanjutnya adalah koper dan isinya. Nah, koper dan isinya ini insya Allah akan kita bahas poin ini, koper, oleh-oleh, dan uang. Ini insya Allah akan kita bahas besok ya. Karena bahas tentang koper dan isinya ini agak panjang ya pembahasannya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar. Setelah kita punya niat, kita mulai action, kita mulai belajar tentang ilmu, tentang mempersiapkan kesehatan, dan juga tentang persiapan administratifnya. Oke, jadi sebelum kita tutup live hari ini, sekarang akan kita buka sesi tanya jawab. Oke, tidak harus tentang materi hari ini. Teman-teman boleh kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan umroh ataupun haji, selagi saya bisa menjawab, bisa teman-teman tanyakan. Silakan. Besok jam berapa kak? Insya Allah ba'da asar ya teman-teman. Aku tuh selalu merencanakan di ba'da asar. Tapi karena ba'da asar ini tadi tidak terlaksana, akhirnya ba'da isya. Oke, aku tunggu. Silakan yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Berangkat 23 umroh bikin pasir SMA travel tapi sampai sekarang belum ada pemberitaan. Berangkat tanggal 23 ini ya teman-teman ya, bikin paspor sama travel, tapi sampai sekarang belum ada pemberitaan. Nah, makanya itu teman-teman dalam umroh kita harus menjadi sebetulnya jamaah umroh itu cerdas. Tapi banyak sekali dianggap tidak cerdas oleh banyak orang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara semuanya serba ditutup-tutupi. Padahal sekarang informasi itu tersebar luas baik di online ataupun di platform-platform yang bisa kita akses. Sehingga kalau teman-teman mengalami sudah keberangkatan umrohnya sudah dekat tapi nggak ada kabar dan lain-lain, teman-teman harus mempertanyakan ya, harus menjadi jamaah yang cerdas. Karena keberangkatan umroh itu kita harus mempersiapkan yang namanya visa. Paling tidak visa teman-teman dapatkan 2 minggu sebelum keberangkatan. Ini maksimal ya teman-teman ya. 2 minggu sebelum hari H. Karena apa? Karena dari visa ini kita butuh untuk daftar Tasreh Raudah.
lewat aplikasi Nusuk. Karena sekarang tasreh muasasah itu tidak 100% keluar. Nah, jamaah yang cerdas faham bahwa mereka harus mengantongi visa 2 minggu sebelum berangkat. Sehingga mereka selalu mempertanyakan tentang hal ini kepada travel. Makanya sebelum memilih travel, tanyakan dulu kapan mereka biasanya menginformasikan visa untuk para jamaahnya. Jamaah yang cerdas akan langsung mendaftar tasreh Raudhah Nusuk secara mandiri. Sehingga saat nanti sampai Madinah, mereka sudah mempunyai tasreh Raudhah tanpa beli di calo, seperti itu. Jadi tanyakan ya Kak ke travel, Kak, bukannya urus paspor itu harus ada surat rekom dari travel. Oke, ini pertanyaan kedua ya, masalah rekomendasi rekom travel. Sebetulnya mengurus paspor itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama itu wisata, yang kedua itu untuk tujuan umroh. Nah, kalau teman-teman jawab tujuan wisata, rekom travel ini udah nggak dibutuhkan. Tapi di sini teman-teman harus bisa membuktikan kepada imigrasi bahwa teman-teman memang orang yang layak untuk berangkat ke luar negeri dan bukan orang yang dicurigai menyalahgunakan paspor untuk bekerja secara ilegal. Orang-orang yang bisa lolos urus paspor wisata ini memang harus sudah mempersiapkan jawaban-jawaban dari awal. Contohnya kalau ditanya, gimana? Mau kemana memangnya gitu? Mau ke Malaysia Pak? Ngapain ke Malaysia? Jalan-jalan. Emang kerja apa? Saya belum ada pekerjaan Pak. Pengalaman kerja sebelumnya apa? Saya nggak ini Pak, nggak punya pengalaman. Lalu ke Malaysia nanti mau tinggal di mana? Ini Pak, di rumah saudara gitu. Waduh, kalau yang kayak gitu itu pasti paspornya ditolak teman-teman, karena ada indikasi menyalahgunakan paspor. Nah, pertanyaan bagus, ketika kita pilih tujuan untuk umroh harus ada surat rekom. Nah, surat rekom bisa didapatkan kalau kita sudah daftar. Jadi pilihannya adalah teman-teman harus belajar bagaimana teman-teman bisa membuat paspor wisata ini dan berhasil. Harus ada jawaban-jawaban yang memang teman-teman persiapkan. Nah, tapi kalau teman-teman mau aku bantu untuk mengirimkan surat rekomendasi travel untuk teman-teman buat dengan tujuan umroh, SBU bisa membantu teman-teman. Tapi ada syaratnya. Biayanya berapa Mbak Evi? Biayanya gratis, nggak ada biaya. Tapi teman-teman harus titip dana ke aku sebesar 3 juta. Waduh, buat apa ini Mbak Evi? Kok pakai uang segala? Bukan begitu teman-teman. Jadi 3 juta ini aku kan nggak tahu teman-teman itu orang mana. Nanti kalau disalahgunakan paspornya digunakan untuk kerja, nanti aku yang kena denda. Jadi 3 juta ini akan aku jaga teman-teman, amanah kalian semua. 3 juta ini sebagai jaminan bahwa paspornya teman-teman memang digunakan untuk umroh. Nanti akan aku kirimkan surat rekomendasi umroh. Jadi teman-teman gampang untuk mendaftar paspor di imigrasi. Baru nanti misalkan teman-teman umroh bareng SBU. Biayanya awal 10 juta misalkan. Karena teman-teman pernah titip 3 juta, jadi tinggal bayar 7 juta. Nah Mbak Evi, kalau umrohnya ternyata nggak lewat SBU, bisa uangnya saya tarik? Bisa, asalkan teman-teman bisa membuktikan ke aku, memang teman-teman benar-benar udah daftar umroh di travel lain gitu. Yang penting aku bisa bantu teman-teman untuk keluarkan surat rekomendasi umroh, cuma teman-teman wajib titip dana 3 juta kepada SBU. Buat yang mau dibantu untuk surat rekomendasi ini bisa hubungi ini. Nih ya, dicatat ya teman-teman. Ini ya. Ini bisa teman-teman catat. Oke. Assalamualaikum Mbak, tata cara pembuatan paspor bagaimana? Ada di postingan SBU ya teman-teman. Kalian bisa ke TikToknya SBU, di situ sudah aku buatkan slide cara pengurusan paspor. Mbak Evi, dalam 1 tahun berapa kali buat agenda pergi umroh? Kalau aku sendiri, ini sudah 1 tahun lebih teman-teman. Aku belum berangkat umroh lagi. Terakhir berangkat umroh itu November kalau nggak salah ya. Ini berarti sudah hampir setahun ya. Sudah hampir 1 tahun teman-teman. Belum berangkat umroh lagi.
Kalau untuk aku sendiri ya. Tapi kalau untuk SBU, kalau ada tiket promo biasanya kita buka keberangkatan. Karena memang SBU ini kenapa harganya murah, karena aku bikin paketnya kalau pas lagi ada tiket promo. Alhamdulillah saya ngurus paspor dibantu travel 3 hari jadi, alhamdulillah. Saya bikin paspor nggak pakai rekom travel, bikin aja dulu paspor. Kalau ditanya mau kemana, bilang aja belum tahu. Nah, ini termasuk berarti pilihnya travel untuk wisata ini teman-teman. Rata-rata kalau teman-teman pas di imigrasi jawabnya pinter, nggak belepotan tahu gitu, pasti jadi kok teman-teman walaupun tanpa rekomendasi paspor. Bun, adakah buku bimbingan umroh yang praktis? Buku bimbingan umroh yang praktis, nih pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Buku praktis umroh. Tahu nggak siapa pengarangnya teman-teman? Tahu nggak siapa penulisnya buku praktis umroh? Penulisnya adalah diri sendiri. Terdengar aneh ya, tapi ya memang ini kalau teman-teman bawa buku yang tebal yang dikalungkan, nyampe sana bingung, bolak-balik yang mana ya. Tapi dengan kita menulis sendiri buku tuntunan umroh untuk diri kita sendiri, kita belajar. Kita menyimak manasik, kemudian kita ditulis sendiri, kita akan tahu, oh ini buku yang sudah aku tulis, doa yang aku siapkan untuk tawaf putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Bingung nggak? Nggak akan bingung, karena yang nulis kita sendiri. Bisa nggak baca? Bisa, karena tulisan saya sendiri. Akhirnya, buku umroh yang kita tulis sendiri ini akan menghadirkan khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena kalau kita menulis sendiri teman-teman, kita tidak mengalami kebingungan. Kita sudah, sebelum kita bisa menulis, kita terbit buku kita, buku praktis umroh yang kita tulis sendiri, ini melewati banyak sekali fase belajar. Ya, jadi kalau saranku, Mbak Evi beli buku apa yang untuk umroh, beli buku yang kalian tulis pakai tangan kalian sendiri. Notes yang kalian tulis menggunakan tangan kalian sendiri. Itu betul-betul insya Allah bisa menghadirkan kekhusyukan teman-teman untuk kita semua. Berapa hari sampai jadi paspor? Kalau dari foto itu cuma 3 hari, Kak. Ini bisa belajar umroh mandiri nggak, Kak? Bisa, simak saja teman-teman liveku setiap hari. Insya Allah bermanfaat kok ini untuk umroh mandiri. Kayak seperti ini, aku lagi ngejelasin buku praktis umroh. Harus diri sendiri yang nulis. Kan ini juga sangat pengaruh ya ke umroh mandiri, apalagi yang tidak ada pembimbingnya. Bisa nggak Mbak Evi umroh mandiri? Bisa, asalkan mau belajar. Untuk mempersiapkan bisa jalan sejauh 3,5 itu kira-kira butuh berapa jam Mbak Evi? 1 jam teman-teman. Mbak, kalau persyaratan udah dikirim ke admin, apa bisa di cancel? Terus kalau cancel kena cas nggak? Kalau persyaratan udah dikirim ke admin siapa Ibu? Kalau adminnya SBU bisa di cancel. Kalau adminnya imigrasi nggak bisa di cancel. Kapan sebaiknya vaksin, Mbak? Insya Allah saya berangkat umroh Ramadan bareng SBU, Masya Allah Kak Windy. Jadi vaksin itu teman-teman, kita ada 2 ya. Vaksin itu, vaksin polio, sama vaksin meningitis. Bagi yang daerah Jabodetabek itu bisa kita bantu dengan biaya 550.000 per orang untuk dapat 2 vaksin ini. Nah, kedua vaksin ini kan ada yang 3 tahun masa berlakunya, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, kan macam-macam teman-teman. Nah, kalau saran saya kapan vaksinnya? Vaksinnya adalah kalau nggak bulan Desember gitu, bulan November. Kenapa aku tidak menyarankan vaksin di bulan Januari? Karena bulan Januari ini aku prediksikan akan ada lonjakan permintaan vaksin. Kenapa? Karena berdekatan dengan Ramadan. Ramadan itu peminat umroh di bulan Ramadan ini membeludak teman-teman. Biasanya sih kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, menjelang Ramadan itu vaksin itu langka. Nah, kalau udah vaksin langka harganya akan naik.
Kalau cuma harganya naik nggak apa-apa, tapi tempatnya kadang harus di kota yang jauh dengan kita, lalu harganya juga mahal. Lalu yang paling fatal, kalau udah mendekati keberangkatan ternyata vaksinnya habis kayak gitu. Jadi menurut saya yang paling ideal adalah November Desember. Kak, kalau nenteng bawaan kabin itu yang jauh di bandara mana kalau Jakarta Jeddah? Kak, kalau nenteng bawaan kabin itu yang jauh ya, jauh ya maksudnya. Yang jauh di bandara mana kalau Jakarta Jeddah? Oke. Tentengan ya, tentengan kabin. Tentengan atau bagasi kabin. Nah, ini kan kita. Ini kan kita ya. Nah, saat kita berangkat umroh, kita akan bawa satu koper yang gede. Ini koper besar. Koper besar. Nah, kalau ada rezeki, belilah koper kabin. Kalau sama travel nggak dikasih, ini koper. Aku bikin bahasanya koper kecil gitu aja ya, biar teman-teman nggak bingung, atau kabin. Nah, selain koper besar dan koper kecil ini, usahakan kita hanya membawa satu tentengan aja berupa tas ya. Misalkan nih kita bawa satu tas aja. Gini, boleh tote bag atau kita mau pakai tas ransel. Yang penting satu saja. Jangan terlalu banyak tentengan. Makanya aku sarankan kalau ada rezeki beli koper kabin. Nah, masalahnya bandara itu teman-teman, dari tempat kita check in, kita akan melewati beberapa pos-pos ya. Yang pertama, bentar aku jabarkan secara detail ya. Yang pertama, kita hitung seberapa jauh kita menenteng tas kita. Karena kan nanti pengaruh ya teman-teman, kalau tasnya berat, misalkan nggak bawa koper kabin, tasnya berat, nentengnya lama, kan capek, badan kita belum nyampe Mekah Madinah udah kecapean. Nah, ini pos-pos kita ya, ini rumah. Tas kan pasti akan kita bawa ya, kalau koper kan kita dorong. Setelah rumah kita akan sampai bandara. Nah, di bandara ini kita sampai parkir. Lalu dari parkir kita akan jalan lagi ke counter check-in. Di counter check-in kita akan berjalan lagi ke imigrasi. Dari imigrasi ini kita akan berjalan lagi ke gate. Dari gate kita akan berjalan masuk pesawat. Nah, problemnya teman-teman, saat di check-in ini kadang kita berdiri. Bayangkan ya, berdiri sambil bawa tas tentengan yang berat. Makanya kalau kita bawa koper kabin, di sini ada tas, kita naikkan di sini, jadi enak, nggak terlalu berat. Lalu ke sini kita jalan, di imigrasi kita berdiri lagi, imigrasi ke gate kita jalan, dari gate kita mau masuk ke pesawat kita berdiri lagi, antri. Nah, makanya apa yang perlu disiapkan? Tentengannya jangan banyak-banyak, tentengan satu aja. Aku sering lihat tuh, udah bawa koper, tentengan, lalu ada pakai juga tas, sling bag di sini. Terus ada lagi tas yang dibawa di sini isinya roti, kue, apa gitu. Ada lagi di sini mukena. Akhirnya tertinggal. Belum lagi di koper sini masih ada bantal travel gitu. Tertinggal nanti teman-teman. Belum lagi sibuk sama syalnya. Lalu di bandara itu setelah check-in dan sebelum imigrasi itu ada yang namanya X-ray teman-teman. X-ray, teman-teman harus melepas tas, jaket dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah rempong banget kayak gini, rempong nanti di bandara. Ada nanti ketinggalan tasnya ya. Jadi ikuti saran nasihat dari Mbak Evi. Hanya bawa 3 item saja. Koper besar, koper kecil, sama 1 tas. Udah, itu aja ya. Dan koper kecil sama tas ini beratnya tidak melebihi 7 kilo. Oke. Koper besar beratnya sesuai maskapai.
ditanyakan ke travelnya masing-masing, atau kalau mandiri dibaca di tiketnya berapa bagasi yang kita dapatkan. Mbak, saya baru mau buat paspor, bisa nggak ikut paket Ramadan? Diurus dulu ya Kak ya paspornya, insya Allah kalau masih rezeki nanti kekejar ikut umroh Ramadan. Oke, aduh ini banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf bagi yang tidak terjawab, ini yang terbaca ya. Pernah X-ray ternyata ibu kebawa alat tahalul, ditahan deh kodarullah. Nah ini juga pelajaran penting ya. Makanya kan untuk belajar masalah isi koper, ini kan butuh waktu yang lama ya teman-teman ya. Karena ada hal-hal yang nggak boleh nih dibawa saat X-ray. Salah satunya ya teman-teman ya adalah air yang melebihi 100 mili, nggak boleh. Yang kasihan, aku pernah lihat ada kakek nenek yang sama anaknya dibawain minyak kayu putih yang gede. Itu berapa harganya? 100.000 lebih. Shampoo yang gede, sabun yang gede. Bawainnya di kabin. Akhirnya disita di imigrasi karena air yang melebihi 100 mili tidak boleh masuk. Lalu yang tidak boleh adalah benda tajam. Apapun itu. Ya, seperti potong kuku, gunting, itu nggak boleh. Lalu korek, ini juga ditahan. Makanya yang masih merokok-merokok, aku doakan semoga sebelum keberangkatan umroh sudah berhenti merokoknya ya. Lalu yang tidak boleh di koper bagasi adalah power bank. Di mana Mbak Evi ngeletakkan power bank? Di sini di tas. Nih, diisi HP dan power bank. Nah, semoga menjawab ya teman-teman. Mbak, apa benar sekarang tidak boleh membawa air zam-zam di dalam koper? Nah, sepengalamanku teman-teman dari beberapa banyaknya rombongan SBU yang pulang, sementara ini nggak ada masalah, asalkan nggak berlebihan dan memang yang beberapa kali bermasalah itu di bandara haji ya. Jadi teman-teman kalau pakai maskapai Lion, Garuda, AirAsia itu memang lebih baik nggak bawa ya. Tapi kalau teman-teman di bandara baru, bandara yang ada akuariumnya, itu sampai sekarang saya belum pernah mengalami problem. Di mana Mbak Evi ngeletakin zam-zamnya? Di sini, di koper besar teman-teman. Bawa 4 botol, aku rasa nggak masalah. Tapi dilihat dulu karena beda maskapai itu beda kebijakan ya teman-teman. Koper yang rekomendasi ukuran berapa Mbak? Rekomendasiku sih kalau yang biasanya dikasihkan sama travel, koper yang dikasihkan travel itu biasanya ukuran 24 inch atau 26 inch. Tapi kalau rekomendasiku sekalian beli yang 28 inch soalnya besar. Jadi nanti nggak susah natanya karena space-nya besar. Lalu kalau yang koper kecil itu rekomendasiku yang 20 inch. Ya, ada yang ukuran 18 inch, ada yang 16 inch, tapi ini termasuk kecil. Aku suka yang paling besar 20 inch, suka bagasi yang 28 inch gitu. Ketinggalan pelajarannya Mbak Evi nih, insya Allah hari ini nanti juga akan ada rekamannya ya teman-teman ya, insya Allah nanti aku upload di YouTube. Cara daftar nusuk gimana? Insya Allah kapan-kapan kita bahas ya teman-teman. Kenapa harus vaksin Kak? Itu peraturan teman-teman. Aku sebetulnya juga termasuk orang yang gak suka disuntik ya. Tapi vaksin itu sudah menjadi kewajiban kita. Vaksin itu beda-beda masa berlakunya ya teman-teman ya. Sekarang harus folio teman-teman, wajib folio. Ilmunya sangat luar biasa Kak, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman, semoga terbantu. Kak Putri Tira, Assalamualaikum Mbak Evi. Alhamdulillah saya umat 19. Semoga nanti ada umroh plus Turki. Alhamdulillah, semoga ya teman-teman. Semoga akan ada tiket-tiket promo umroh plus Turki. Udah lama banget nih ya nggak ada tiket umroh plus Turki. Saya alumni umat 21, pengen umroh lagi tahun depan. Amin, amin. Kak My Pre-Love nih, siapa ini namanya? Kalau mau bikin paspor untuk berangkat haji, apa aja syaratnya Mbak Evi? Termasuk lembar porsi haji. Menurutku, paspor kalau mau untuk haji ya teman-teman ya, bikin paspor yang biasa aja itu juga boleh kok.
Enak juga kok teman-teman bikin paspor wisata, siapa tahu sebelum haji ada kesempatan untuk ke Malaysia mungkin, ke Singapura atau untuk umroh. Jadi paspor haji sama paspor sekarang itu sama. Sama teman-teman, paspornya itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau zaman dulu paspornya memang ada perbedaan, paspor haji sama paspor wisata atau paspor umroh. Kalau sekarang paspornya sama semua yang warnanya hijau itu teman-teman. Sama. Ingin berangkat bareng SBU, akhirnya denger lagi Mbak Evi umroh. Masya Allah, udah lama ya teman-teman ya aku meninggal dari dunia, astagfirullahaladzim. Aku meninggalkan dunia pertiktokan. Mbak baru mau bikin paspor, bisa ikut nggak umroh Ramadan? Semoga kekejar ya teman-teman, semangat aja. Insya Allah kalau nggak rezeki ikut yang sekarang, nanti kalau paspornya udah jadi ada keberangkatan lain. Mbak Evi, kalau di luar Jakarta balik dari umroh, air zam-zam dari travel gimana ya? Takutnya ditolak maskapai. Pertanyaan yang bagus nih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Kak Desi Amelia. Oke, sekarang kita belajar seputar zam-zam. Ini pelajarannya adalah zam-zam lintas maskapai. Nah, ini pelajaran yang sangat bagus. Kita perlu memahami tentang peraturan zam-zam ketika kita mengalami keadaan lintas maskapai ini. Maksudnya lintas maskapai apa Mbak Evi? Maksudnya gini, ada Ibu Fulan terbang dari Jeddah, pesawatnya direct menuju Jakarta untuk kepulangan. Tapi ternyata Ibu Fulana ini tadi orang Papua. Sehingga dari Jakarta ke Papua ini harus menempuh penerbangan lagi. Titik kumpulnya dengan travel di Jakarta. Ya, jadi Jakarta ke Papua ini sudah bukan merupakan tanggung jawab travel, atau mungkin juga tanggung jawab travel, tapi ada hal-hal yang kadang lupa untuk disampaikan, yaitu Jakarta Papua misalkan menggunakan maskapai Lion. Sementara setiap jamaah ketika pulang dari Jeddah menuju Jakarta, mereka mendapatkan fasilitas 5 liter zam-zam. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Fulana ketika penerbangannya ke Papua menggunakan Lion? Nah, di sini teman-teman akan ada biaya. Kalau dari sini Jeddah ke Jakarta zam-zam 5 liter itu bagasinya gratis. Selain zam-zam juga ada hal yang harus teman-teman pelajari, yaitu seputar bagasi. Dari Jeddah ke Jakarta teman-teman menggunakan maskapai Saudia Airlines. Berapa bagasinya Saudia Mbak? 23 kilo. Ditambah teman-teman dapat fasilitas zam-zam 5 liter. Kalau dijumlah berapa ini? Dijumlah 28 kilo. Sampailah teman-teman di Jakarta. Lion berapa? Lion fasilitasnya hanya 20 kilo. Nah ini harus teman-teman pikirkan semenjak sebelum berangkat umroh. Dan ini jarang sekali disampaikan oleh travel umroh. 8 dikurangi 20 berarti ada kelebihan di sini. Di sini bagasinya lebih 8 kilo. Harus seperti apa 8 kilo? Kalau teman-teman bayar di counter check-in, ini kena jutaan teman-teman. Kalau teman-teman bayar di counter check-in, ada nggak yang pernah mengalami masalah seperti ini? Ya, sekarang domestik 10 kilo aja Mbak Evi. Iya ya Allah, sekarang domestik itu teman-teman itu kadang cuma 10 kilo. Iya, kemarin aku dari Padang juga cuma dapat 10 kilo ya, Batik Air ya. Batik Air cuma 10 kilo, Super Airjet juga 10 kilo. Nah itu makanya harus teman-teman pikirkan. Nah kalau bisa teman-teman lakukan booking bagasi secara online. Sebelum teman-teman terbang, harganya akan jauh lebih murah, ya. Ya, harganya akan jauh lebih murah. Karena tidak mendadak. Kalau mendadak harganya akan cenderung lebih mahal.
Mbak Evi, tapi booking online pun juga masih mahal Mbak Evi, dan aku nggak cukup. Oke, kalau dananya nggak cukup, berarti teman-teman harus paham, yang gratis 20 kilo. Aku nggak mau bayar Mbak Evi. Berarti dari masih di Saudi harus dikondisikan supaya kopernya tidak melebihi 20 kilo. Karena teman-teman dapat jatah 5 liter zam-zam, kalau nggak mau nambah bagasi pas di Indonesia, maka teman-teman cuma boleh bawa koper 15 kilo. Ditambah nanti zam-zamnya 5 liter, jadinya 20 kilo, nggak kena deh di sini tambahan. Tapi kalau teman-teman menggunakan maksimal, ini Saudi Airlines ya, 23 kilo diisi semua, ya pasti nanti akan kelebihan. Dan konsep seperti ini, aturan seperti ini, bukan hanya berlaku ketika teman-teman dari Jeddah ke Jakarta. Karena aku pernah mendengar ada jamaah yang dari Jeddah rutenya ke Malaysia. Nih ya, dari Jeddah rutenya ke Kuala Lumpur. Dan akhirnya jamaahnya nggak enak transit di Kuala Lumpur. Barang-barang kita banyak yang kebuang Mbak Evi. Nah itu bukan nggak enak transitnya, itu travelnya yang salah, travelnya yang nggak baca peraturan ya. Makanya di tiket itu dibaca, ada peraturannya, bagasinya berapa. Kalau sampai teman-teman di Malaysia bagasinya dibuang, nggak kebawa Mbak Evi, di Malaysia zam-zamku akhirnya nggak bisa kebawa ke Indonesia. Kenapa nggak bisa kebawa teman-teman? Maskapai seperti AirAsia ini gratis. Dari Kuala Lumpur menuju Surabaya, kalau teman-teman umroh bareng travel atau umroh mandiri pakai maskapai AirAsia, ini gratis. Dari mana Mbak Evi kok tahu? Ya makanya persiapan dulu sebelum berangkat ya, dicek dulu AirAsia. Itu menawarkan fasilitas gratis untuk zam-zam 5 liter dari Kuala Lumpur menuju tujuan kemanapun, itu gratis. Kalau teman-teman ada di KLIA 2, teman-teman check-in dulu, lalu zam-zamnya ditaruh di, ada counter tersendiri namanya counter over baggage. Kapan-kapan kita bikin konten seputar ini ya teman-teman ya, kalau pas lagi ke Malaysia. Oke, jadi seperti itu pentingnya kita berwawasan luas, pentingnya kita berpengetahuan supaya kita tidak seperti orang bodoh, karena menjadi bodoh itu tersiksa ya teman-teman ya. Ini teman-teman pahami, menjadi bodoh itu sangat tersiksa. Kenapa tersiksa? Orang yang bodoh akhirnya di bandara Kuala Lumpur zam-zamnya dibuang. Gak boleh sakit hati loh teman-teman ya. Travel yang bodoh akhirnya di Kuala Lumpur jamaahnya terlantar. Nanti cuma dipotong pas kata-kata bodoh ya. Gak boleh kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kata-kata bodoh, menjadi bodoh itu tersiksa karena menurutku orang itu tidak ada yang terakhir bodoh. Tapi orang yang memilih untuk menjadi bodoh adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu. Awas ada yang motong, nanti cuma ngomong bodoh-bodohnya aja dipotong ya, nggak boleh ya. Jadi ini intinya mulai dari sekarang itu teman-teman belajar, cari tahu maskapai mana yang memberikan free untuk zam-zam, maskapai mana yang nggak free ya. Setauku ya AirAsia kalau dari Kuala Lumpur itu ada AirAsia dan satu lagi itu ada aku kurang yakin ya teman-teman ya. Kayaknya Citylink deh itu yang gratis. Tapi nanti aku cekan lagi ya. Makanya nggak mau transit. Nah sebetulnya transit atau tidak transit itu pilihan masing-masing ya. Kalau aku sih melihat harga ya. Misalkan nih ya ada yang menawarkan Jakarta, kayak yang tiket yang kita pakai ya, Jakarta, Singapura, Jeddah. Oh ini Surabaya ya, kalau dari kotaku Surabaya, Singapura, Jeddah. Nah ini kan transit teman-teman. Menurutku transit itu juga tidak menjadi terlalu momok yang harus aku takuti ya. Asalkan aku bisa merubah transit menjadi sesuatu yang membahagiakan gitu. Nah kalau transit teman-teman, Singapore Airlines itu tahun lalu aku dapat harga itu 8 juta dari Surabaya. Nah ada juga, tapi pesawatnya enak nih. Pesawatnya dari Surabaya ke Singapura ini pakai Singapore Airlines.
SG ke Jeddah itu pakai anaknya Singapore Airlines tuh Scoot. Ini juga enak. Ada lagi Surabaya langsung tanpa transit ke Jeddah. Maskapainya apa Mbak Evi? Maskapainya Lion atau Batik gitu ya. Berapa harga tiketnya? Ini 8 juta yang transit, yang ini 17 juta. Milih yang mana? Milih yang mana teman-teman? Kalau aku ya milih yang 8 juta walaupun transit. Dan tugasnya adalah bagaimana transit ini tidak menjadi bencana tapi malah menjadi suatu hal yang membuat kita happy gitu. Jadi aku happy aja teman-teman, enak kan? Aku bisa ngajak jamaah jalan-jalan ke Jewel, mungkin kalau waktunya banyak, dan juga paling tidak walaupun belum pernah ke Singapura, paling tidak sudah foto gitu di Bandara Changi. Ya lumayan juga dapat harga 8 juta atau mungkin 10 juta juga masih oke gitu ya. Kalau dibandingkan dengan harga tiketnya Lion atau Batik yang sekarang makin nggak karu-karuan ya, dari SBY 16 juta, 15 juta ya, kalau dari Surabaya segini. Jadi transit itu menurutku oke-oke aja selagi kita bisa belajar gimana caranya menjadikan transit ini happy. Tapi transit juga harus mikir-mikir ya teman-teman, jangan karena murah transit itu harus cuma dibatasi 1 kali transit aja. Ya. Transit itu jangan milih yang transit itu pun ada ilmunya teman-teman. Jadi berapa lama waktunya pindah terminal atau enggak gitu. Jadi kadang ada yang nggak tahu kalau transit di Bandara Malaysia itu Malaysia Kuala Lumpur itu mereka bandaranya itu ada 2, KLIA 1 dan KLIA 2. Nah, orang-orang yang masih belum paham, banyak yang penerbangan di KLIA-nya jam 10 pagi. Mereka ambil penerbangan landing di KLIA-nya jam 8 pagi karena mereka pikir ini bandaranya 1. Padahal dari KLIA 1 ke KLIA 2 teman-teman membutuhkan waktu 3 jam. Bisa lebih bahkan, karena kan harus keluar imigrasi, ambil bagasi, transport, masukkan bagasi lagi di check-in ke imigrasi lagi. Jadi ini nggak akan nutut. Akhirnya kan jadi bencana transitnya. Makanya transit enak kalau kita paham ilmunya. Gitu. Next Scoot enak, dapat souvenir coklat, dapat selimut free. Iya sih, aku juga sukanya itu, dapat selimut. Tapi nggak semua maskapai selimut itu bisa kita ini ya teman-teman, selimut nggak selamanya bisa kita bawa. Dan juga transit itu teman-teman juga harus mempertimbangkan bareng orang tua nggak, bareng anak-anak nggak, terlalu lama nggak waktu transitnya gitu. Jadi carilah pesawat yang transit tapi masih enak gitu ya, masih jalannya itu nggak terlalu capek gitu. Untuk yang dapat free bagasi AirAsia Zamzam, apa harus beli tiket khusus? Enggak teman-teman. Zamzam kalau AirAsia itu teman-teman kan pasti beli bagasi kan ya, yang 20 kilo. AirAsia tadi bagasi yang 20 kilo tinggal aja check in ke counternya di KLIA 2. Terus teman-teman sampaikan bawa Zamzam. Nanti sama petugas counter check in akan dikasih baggage tag, akan dikasih tag bagasi, baru nanti teman-teman ke counternya Zamzam untuk menyerahkan. Itu gratis. Mbak, Lion gimana Mbak kalau yang dari Jeddah? Kalau Lion yang dari Jeddah itu biasanya ya teman-teman ya, kalau Lion itu kan charter flight. Jadi maskapai itu ada 2 tipe. Kalau Lion Batik itu namanya charter, pesawat yang sudah di-charter. Sama travel-travel yang dari Indonesia. Nah ini mereka ini akan di-charter oleh sebuah perusahaan gitu. Perusahaan besar nih, travel-travel besar. Baru dari sini nanti tiketnya akan dibagi-bagi dijual lagi ke travel-travel. Ada yang ambil 40, ada yang ambil 30, ada yang ambil 20, ada yang ambil 50. Nah, kalau kayak Lion atau Batik ini bagasinya itu cenderung bebas, teman-teman. Tapi kan pasti dibatasi ya, bagasinya cenderung bebas. Kadang kan teman-teman kalau ikut travel yang maskapainya ini kadang bisa bawa berapapun. Tapi kita sekarang logikanya gini, teman-teman. Kalau aku sih lebih menyarankan teman-teman bertanya kepada pengurus travel berapa jatah yang diberikan kepada saya. Misalkan nih rata-rata 25 kilo
koper besar, 7 kilo koper kecil gitu ya. Ikutilah ini, ikutilah standar ini. Karena apa? Walaupun ada kata-kata bebas, tapi sebetulnya tidak ada kok yang bebas. Bayangkan, dalam satu pesawat 350 kilo, kalau semua orang ini dibebaskan bawa, yang nggak jadi berangkat teman-teman. Ya kalau satu orang itu ada yang nggak belanja sama sekali. Kalau semuanya belanja sampai kelebihan, sehingga kalau menurutku teman-teman ikuti saja aturannya. Jangan aji mumpung, oh mumpung dibebasin, jangan. Karena di dalam setiap kelebihan bagasi kita, di situ ada hak orang lain yang kita ambil. Kita barusan pulang umroh loh ya. Orang yang umrohnya mabrur, mereka tidak akan mengambil haknya orang lain. Ya, itu. Salvox sama aplikasi yang dipakai untuk menerangan pakai GoodNote ya. Iya. Ini pakai GoodNote. Jakarta Banjarmasin kelebihan bagasi kena 100.000 per kilo. Nah, ini kan teman-teman 100.000 per kilo kalau Zam-Zam 500.000 teman-teman. Lumayan juga 500.000. Kalau berangkat berdua sama istri 1 juta untuk bawa Zam-Zam. Tapi kalau teman-teman beli online nggak sampai segini. Lion bagasi apa benar nggak bisa bawa cairan sama sekali? Dari berita-berita yang akhir-akhir ini berlangsung itu kayaknya gitu teman-teman. Kalau aku sendiri nggak pernah pakai Lion, jadi masih belum bisa verifikasi kabar yang fixnya seperti apa ya. Amin, pokoknya semua aku doakan ya teman-teman ya bisa segera umroh. Entah itu bareng SBU, entah itu bareng travel lain. Yang penting teman-teman semua jangan lelah untuk menuntut ilmu. Insya Allah. Ini ada Kak Niawati, ikut Mbak Evi di Umat 8 transit Singapura, sangat puas sekali. Masya Allah, semoga nggak capek ya. Masih sempat jalan-jalan. Sehat selalu Mbak Evi, salam dari Taiwan. Masya Allah, siapa ini dari Taiwan? Ada Kak Pejuang Damai, Masya Allah. Salam ya teman-teman untuk teman-teman semua yang di Thailand. Semoga Allah mudahkan, Allah jaga, Allah ganti perjuangannya untuk keluarga. Kak, berarti batas maksimal koper besar 25 kilo, kecil 7 kilo ya? Iya bener Kak, ini standarnya. Tapi tanyakan lagi kepada travel berapa ya, sesuai maskapai yang teman-teman gunakan. Karena beda maskapai, itu beda. Kalau MH bisa bawa cairan nggak Mbak? Intinya gini teman-teman, cairan itu sebetulnya diizinkan. Kalau teman-teman naruhnya itu di koper besar ya, sebetulnya diizinkan teman-teman. Cuma kadang kan, karena Lion kayak gini nih pesawat charter ya, kadang jamaah Indonesia itu berlebihan gitu. Selagi teman-teman bawanya nggak berlebihan ya it's okay, oke-oke aja. Tapi ini juga nggak bisa dijadikan patokan ya teman-teman. Yang oke-oke aja itu yang berangkatnya dari bandara yang baru. Bandara baru itu kalau teman-teman pakai maskapai seperti Saudi Airlines, Singapore Airlines, Etihad, Emirates gitu. Kalau Lion, Batik, Garuda, itu rata-rata di bandara haji, bandara lama. Aku kemarin pakai Lion bisa kok bawa air. Oh ini ada teman-teman yang kemarin Kak Zuki pakai Lion bisa bawa Zam-Zam. Kak, kalau umroh mandiri boleh nggak bawa perlengkapan masak? Kalau di pesawat, aturan pesawat sih boleh teman-teman. Cuma teman-teman pastikan aja nanti hotelnya itu adalah hotel-hotel yang menyediakan dapur. Karena kalau hotelnya nggak menyediakan dapur, hati-hati sama uap masakan. Uap masakan tuh bisa memantik detektor, fire detector itu nanti kalian kena guyur lagi. Soalnya kan itu mendeteksi panas teman-teman, fire detector. Itu kalau kita masak di tempat yang tidak seharusnya kita boleh masak, itu takutnya kena fire detectornya itu. Ada lagi nggak teman-teman yang belum terjawab? Assalamualaikum Mbak, saya bulan Januari umroh, vaksin apa? Vaksin lagi kalau umroh lagi bulan November? Enggak perlu vaksin lagi karena vaksin itu
minimal 10 ada minimal 2 tahun ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sehingga kalau Januari kemarin umroh nggak perlu lagi umroh. Nggak perlu, astagfirullahaladzim, nggak perlu lagi vaksin. Mbak Evi, kalau di luar Jakarta balik dari umroh, air zam-zam dari travel gimana ya? Takutnya ditolak maskapai. Oh, itu yang tadi ya, udah kejawab. Bunyi ya Mbak Evi, fire detector. Bukan bunyi lagi teman-teman. Kalau pas uapnya banyak gitu, mendeteksi api, itu bisa langsung ngeguyur satu hotel, itu bisa basah semua. Polia sekarang harus Kak? Iya harus. Mbak, umroh akhir tahun bagusnya pakai pesawat yang direct atau transit. Tergantung harga sih teman-teman. Kalau ada yang direct dan harganya murah ya pilih direct. Pokoknya prioritas pertama usahakan pesawatnya direct ya, atau langsung. Tapi kalau tidak ada yang direct ya teman-teman pakai yang transit nggak apa-apa. Asalkan transitnya, waktu transitnya diperhatikan, lalu bandara transitnya pindah-pindah juga diperhatikan gitu. Berapa macam jenis vaksin Mbak untuk umroh? Vaksin untuk umroh ada 2 ya teman-teman, vaksin polio dan meningitis. Oke, baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam ya teman-teman. Mbak, aku belum terjawab, makan beli sendiri atau dapat Mbak kalau ikut SBU? Bentar, pertanyaan ini aku mau yang jawab para alumni nih. Para alumni bantuin dong. Ini ada Kak Nur tanya, kalau ikut SBU karena harganya mungkin murah ya Kak ya. Harganya cuma 23, 24 juta gitu. Kalau ikut SBU itu makanannya beli sendiri atau dapat? Ada nggak di sini alumni yang nonton live? Boleh nggak dibantu? Dapat, ini katanya Bu Siti, terjamin alhamdulillah. Dapat sehari 3 kali. Aku alumni 14, alhamdulillah makan puas. Maem sudah dijamin SBU. Masya Allah, pokoknya teman-teman kalau masalah makan itu insya Allah sudah kita siapkan ya, supaya teman-teman fokusnya ke ibadah gitu. Kalau teman-teman tanya, Mbak Evi SBU ada nggak paketnya? Nah ini terakhir ya teman-teman ya, sebelum kita tutup, bentar lagi kita tutup. Insya Allah SBU sekarang paket yang tersedia adalah umroh Ramadan. Umroh Ramadan durasinya 9 hari, berangkatnya tanggal 24 Februari, pulangnya tanggal 3 Maret. Biayanya berapa Mbak Evi? Pas awal kita buka kemarin itu masih 24-an juta ya teman-teman. Tapi sekarang udah naik harganya karena sudah berapa ya, ini tadi pendaftar mungkin sudah sekitar 35 ya. Jadi tersisa hanya sekitar 12 orang lagi. Harganya sekarang sudah di 26, ke atas 26 sekian gitu teman-teman. Karena tiketnya naik turun ya. Aku sudah bikin PDF lengkap tentang detail umroh Ramadan ini. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, teman-teman bisa save nomor ini. Sini ya teman-teman, ini bisa hubungi by ini, di save ya bagi yang tanya-tanya, karena aku nggak ngejelasin tentang umroh Ramadan malam ini. Oke. Baik teman-teman, udah 1 jam lebih aku menemani teman-teman di live kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang ketinggalan live-nya, insya Allah akan aku rekam. Besok pagi akan aku upload ya di YouTube seperti biasanya. Semoga terbantu dengan live malam hari ini. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi, melanjutkan bahasan tentang persiapan umroh. Kalau kita tadi sudah bahas tentang niat, ilmu, kesehatan, administratif, besok kita bahas tentang koper dan oleh-oleh dan uang ya. Jadi besok kita bahas tentang persiapan uang, persiapan oleh-oleh, dan persiapan koper serta isinya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Aku doakan 300 orang yang ada di sini Allah mudahkan supaya bisa segera berangkat ke Baitullah untuk berhaji dan berumroh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku pamit dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.